Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Babah Alun alias Yusuf Hamka itu mengajarkan kepada kita ketika ada hutang, maka hutang itu wajib dibayar. Dan dia tak kenal lelah memperjuangkan piutangnya. Artinya tagihan atas hutang pihak lain. Nah, justru yang sungguh memprihatinkan ya, yang punya hutang itu adalah negara, dan negara atau pemerintah itu sudah mengakui ya hutang tersebut berdasarkan proses hukum berjenjang dari mulai pengadilan negeri sampai tingkat Mahkamah Agung. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita coba memahami ya kasus Babah Alun alias Yusuf Hamka dengan negara CQ pemerintahan. Gitu. Ketika kita telusuri lagi, ternyata hutangnya itu sejak zaman krisis politik dan krisis moneter atau krisis ekonomi di tahun 99. Jadi, ya singkat cerita bahwa perusahaan Citra Manggala Nusa Pala Persada itu memiliki deposito kalau tidak salah sejumlah 179 miliar atau berapa gitu. Nah, angka sekarang itu karena berdasarkan bunga maupun denda itu kalau dihitung kurang lebih ya 800 miliar gitu. Bukan besaran angkanya yang menjadi masalah, tetapi kenapa hal ini bisa terjadi? Ya tentu saja bisa terjadi karena gambaran peristiwanya itu dulu perusahaan yang tidak terafiliasi dengan CMNP atau dengan Hardianti Rukmana itu, Mbak Tutut itu punya deposito lah. Kemudian perusahaan yang memiliki deposito yang tidak terafiliasi dengan Mbak Tutut ini, kemudian dia dibeli oleh Yusuf Hamka, sehingga deposito itu milik dari perusahaan yang dibeli oleh Yusuf Hamka. Ini sepintas saya gali cerita dan coba mensimplifikasi atau menyederhanakan masalah. Jadi berdasarkan putusan pengadilan dan penelusuran dari Kementerian Keuangan, pemilik deposito alias perusahaan yang dibeli oleh Yusuf Hamka itu memang tidak terafiliasi dengan kasus atau peristiwa hukum atau peristiwa perdata yang menyangkut Mbak Tutut gitu. Jadi pemerintah memang wajib mengembalikan deposito tersebut yang disimpan di Bank Yama itu. Nah, Pak Yusuf Hamka udah berkali-kali berusaha menagih karena ia memiliki landasan hukum yang kuat dan sudah berusaha mentaati putusan tersebut gitu. Putusan tersebut, dan ia juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan dan sudah ada kesepakatannya gitu. Jadi inilah mungkin ya kasus pertama yang mencuat ke ruang publik, pemerintah punya hutang kepada warga negara dan kepada badan hukum negaranya sendiri. Badan hukum itu artinya perseroan terbatas itu. Nah, kita melihatnya ini lebih jauh. Itulah salah satu bahaya utang. Ya, bahaya hutang itu ketika pemerintah mengakui ya atau menyepakati kesepakatan ya atau agreement utang piutang, artinya pemerintah mengakui bahwa ia punya hutang kepada siapapun, tidak hanya kepada Babah Alun, Babah Ali atau si Fulan, siapapun. Ketika pemerintah memang ya mengakui punya hutang yang harus dibayar, maka serta-merta
ia harus membayarnya, gitu. Nah itu di level private sektor ya, di antara negara dengan Babah Alun atau dengan perusahaannya gitu. Sama halnya ketika BUMN ya terus ditimpa hutang-hutang yang banyak, ya ia akan gelagapan gitu. Ya, rumah seperti sering saya sampaikan, kalau rumah tangga dibebani hutang yang banyak, maka lama-kelamaan yang menagih-nagih hutang itu nanti bisa ngambil rumahnya gitu. Apalagi hutangnya itu berbunga tinggi atau berbiaya bunga, ditumpuk-tumpuk tidak dibayar, ya bunga plus denda itu numpuk terus gitu. Nah, bayar 179 yang berdasarkan kesepakatan itu saja pemerintah mengulur waktu dan enggan untuk membayar, apalagi hutang yang jumlahnya sudah hampir 8.000 triliun. Oh, kata yang membela, kan yang penting masih bisa di-manage. Ya di-manage pun tetap kan harus dibayar gitu, dan itu menjadi beban negara. Sekarang banyak BUMN itu yang kekuatan ekuitasnya itu di neracanya sebenarnya sudah tidak mampu karena besaran hutangnya jauh lebih besar daripada besaran ekuitasnya gitu. Nah, kalau balance sheet atau neracanya seperti itu, maka operasional bisnisnya itu tidak akan kuat. Bagaimana mungkin kuat? Karena pasti ya beban utang yang besar itu menimbulkan biaya bunga juga yang besar juga. Gitu. Nah, negara juga sama. Satu ketika ya dikhawatirkan hutang ini tidak akan dibayar atau negara Indonesia itu default atau gagal bayar ya. Ketika tidak mampu membayar bunga dan pokok dalam durasi waktu tertentu. Ya seperti yang terjadi di negara-negara Amerika Latin. Ya memang masih bisa diperpanjang, tapi ketika diperpanjang juga ada akumulasi bunga gitu. Jadi peristiwa ini hendaknya menyadarkan kita, sudahlah pemerintah harus agak mengontrol dan menekan hutang. Adapun atas hutang yang timbul, tidak ada pilihan lain, itu harus ada upaya negosiasi kembali untuk menurunkan bunganya. Ya, bunganya agar tidak terus membebani APBN Indonesia setiap tahun. Ya. Itu sudah tidak sudah tidak atau kurang tepat lagi tuh. Gitu. Apalagi sekarang begitu banyak proyek mercusuar atau proyek-proyek yang sebenarnya kurang begitu produktif. Ya, sebut saja misalkan proyek mercusuar kereta cepat, ya Jakarta Bandung. Nah, sekarang aja meminta anggaran biaya tambahan. Dulu bilangnya nggak akan pakai APBN, tetapi sekarang udah mulai minta dijamin oleh APBN gitu. Ini potensial akan membebani pemerintahan mendatang siapapun itu. Nah, begitu banyak proyek-proyek infrastruktur yang mungkin bisa diperlambat tanpa harus mengorbankan program pemerintah untuk masyarakat gitu. Jadi peristiwa Babah Alun yang punya tagihan dan akhirnya rame itu harus kita petik hikmah dan pelajarannya. Ya. Penuhi kewajiban bayar hutangnya. Kalau terlalu berat ya, negosiasi dan potong bunganya. Kemudian jangan berhutang lagi atau jangan nambah terus hutangnya gitu. Supaya hidup kita lebih nyaman, nggak stressful gitu. Kalau hutangnya banyak, negara akhirnya nyari-nyari pendapatan. Pendapatan yang paling besar dari pajak, ya. Dari pajak, siapa yang
kejar-kejar pajak, ya wajib pajak. Wajib pajak tuh ada berapa? Ya perorangan dan badan. Atau pajak ekspor misalkan, tapi itu kategorinya kan pajak badan. Jadi pemerintah stres nyari uang, yang kena korban siapa? Rakyat, masyarakat, badan hukum. Karena dikejar-kejar. Iya, kalau pada saat kondisi bisnis itu normal atau growth atau baik sekali. Ketika suasana dan environment bisnisnya itu lesu, ya perusahaan juga kemampuan bayar pajaknya akan berkurang atau menurun. Jadi jadikan ini hikmah. Terima kasih Bapak Alun dan Pak Mahfud, pemerintah, supaya ini loh bahaya hutang, karena kita harus membayarnya. Nilainya nggak terlalu besar dibandingkan dengan ribuan triliun itu kan. Kalau hutang negara kan udah hampir 8.000 triliun. Hutangnya Babah Alun itu udah disepakati katanya nggak apa-apa dibayar 179 miliar, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya harus dibayar 179 miliar aja berat pemerintah, apalagi kalau nambah hutang terus gitu. Itu pelajarannya kawan baik. Kita tidak sedang menyalahkan siapapun, tapi sebenarnya kita ingin pengelolaan APBN kita, pengelolaan negara kita itu jauh lebih baik ketimbang terus-menerus menarik hutang dengan berbagai argumentasi dan alasan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel.